Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak boleh itu, bid'ah, haram. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Oh, terus kalau main HP atau tiduran setelah sholat gimana? Ya boleh, itu kan sudah selesai sholatnya. Terus kalau salaman? Ya tidak boleh, itu bid'ah namanya. Ya dalilnya tetap satu itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, Betul. Oh, jadi kalau main HP atau tiduran setelah sholat gak haram. Kalau salaman setelah sholat haram, bid'ah. Kalian tuh pemikirannya kok aneh ya? Apalagi dalilnya cuma satu loh, gak ada lagi apa? Warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi kita dibikin miris karena ya generasi muda yang masih terbilang remaja, belum dewasa, sobat-sobat, tetapi sudah dicekoki dengan parodi-parodi yang tidak cerdas, ya, dan mereka tidak menyadari bahwa parodi yang mereka buat sesungguhnya sudah melecehkan sabda Rasulullah. Ya sebelumnya ada juga parodi-parodi seperti ini, sobat-sobat. Seolah-olah ada perdebatan, ada dialog, ada diskusi antara ya Aswaja dan Wahabi. Bahkan yang parah lagi, yang digambarkan sebagai orang Wahabi sampai ngamuk-ngamuk, sobat-sobat. Dan ini memang tidak cerdas mereka membuat parodi mentah, ya, karena digambarkan yang mewakili Wahabi tersebut demikian bodoh. Kan tidak mungkin, ya, dan mudah sekali ditebak. Itu adalah rekayasa. Masalah bid'ah yang mereka memparodikan sabda Rasulullah mengenai kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Dan sabda Rasulullah ini khusus berhubungan dengan ibadah, tidak berhubungan dengan masalah dunia. Karena masalah ibadah itu, ya, ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah, maka agama Islam ini sempurna. Ditandai juga dengan diturunkan Allah surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu, kucukupkan kepada atas kamu nikmatku, dan aku ridho
Islam menjadi agama. Nah, dengan turunnya ayat ini tertutup untuk membuat kreasi baru terhadap ibadah ini. Sedangkan masalah keduniaan, dia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tetapi sobat-sobat, parodi-parodi yang dibuat oleh Aswaja ini mencampur adukan antara ibadah dengan masalah dunia. Ibadah yang bersifat sudah sempurna ditutup dengan wafatnya Rasulullah dan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3. Nah, sedangkan masalah dunia masih terbuka. Ini dicampur aduk. Handphone bid'ah. Ya memang bid'ah, memang hal yang baru. Tetapi bukan masalah ibadah, ini masalah dunia. Begitu juga dengan teknologi yang lain. Dengan alat transportasi yang sampai dengan pesawat supersonik, pesawat ruang angkasa. Ini bid'ah, tapi ini bid'ah dalam masalah keduniaan. Dan tidak masuk dalam sabda Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Tidak. Apalagi Nabi sudah pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniaku. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya cuma itulah sobat-sobat, para pelaku, pengamal, pembela, penyebar amalan TBC ya selalu mencari cara bagaimana agar amalan TBC-nya tidak bid'ah. Meskipun bid'ah, bid'ahnya hasanah kata mereka. Tidak ada bid'ah hasanah dalam masalah ibadah. Bid'ah hasanah hanya dalam masalah keduniaan. Nah, ya, ini kan membuktikan mereka tidak paham apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah berulang kali mengingatkan, menyampaikan mengenai masalah bid'ah ini. Setiap beliau khutbah Jumat, ini pasti disampaikan. Sesuatu yang berulang kali disampaikan berarti hal yang sangat penting, yang sangat urgen, perlu mendapat perhatian yang lebih dari yang lainnya. Jadi sobat-sobat, ternyata memang ya amalan bid'ah ini pada akhirnya membuat orang yang berilmu, orang yang cerdas, ya ilmunya tidak berguna, kecerdasannya menjadi tumpul karena mereka membela hal yang sebenarnya tidak layak dibela. Karena pembelaan yang bagaimanapun akan rapuh, akan mentah dengan dihadirkan data dan fakta. Makanya selalu dan selalu ketika berbicara masalah amalan bid'ah, ya bisa dipastikan para pembela, para pendukungnya, para penyebarnya akan kelabakan, kelimpungan, ya panik, terbata-bata untuk memberi bantahan.
dan ujung-ujungnya ya ngamuk-ngamuk. Ya, seperti kata Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Lalu menolak pengajian, membubarkan pengajian. Itu kan sobat-sobat, kalah otak, lalu menggunakan otot. Ya kan jelas sekali kan, kalau memang pemahaman mereka benar, ya kenapa harus menolak pengajian? Kenapa harus membubarkan pengajian? Kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya adu argumen saja, kita adu dalil. Ya. Dan biarkan umat menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak. Biarkan umat. Jangan diprovokasi. Jadi demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.